ada di Moderma Skin Clinic dan juga perawatan-perawatan apa aja yang ditawarkan di Moderma Skin Clinic nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Endang Widiawati. Monggo tempat dan waktu kami persilahkan, kita sambut bersama-sama teman-teman, beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Wid. Selamat datang dokter, selamat sore, terima kasih sudah hadir bersama kami, sudah menyempatkan waktunya dari Moderma Skin Clinic. Mungkin ada materi dulu yang bisa kita tampilkan, nanti biar Dokter Wid ya dok? Iya, Dokter Wid aja. Dokter Wid untuk bisa menjelaskan secara gambaran umum perawatan yang ada di Moderma Skin Clinic. Monggo dokter, mungkin apa dulu yang mau diawali dari dokter? Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Dr. Wiwit dari Moderma Skin Clinic Semarang. Saya bangga sekali ya dengan Mua Semarang, dan kami dari Moderma Clinic bisa hadir di tengah-tengah kalian semua. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pertama, kita lebih ke sharing aja ya, itu ya Mbak Raras ya. Jadi memang ada sedikit nanti materi yang akan saya sampaikan. Ini lebih kepada apa sih yang nanti harus dipersiapkan sebelum make up untuk acara wedding gitu ya. Jadi bisa dibuka untuk materinya. Teman-teman kelihatan nggak ya kira-kira slide-nya? Oke. Oke dokter. Oke. Ya ini tentang profil saya ya. Next ya. Jadi ini tips glowing di hari pernikahan. Jadi sebelum pernikahan pastinya 1 bulan sebelumnya itu kan harus ada persiapan. Ada beberapa hal yang harus benar-benar diperhatikan. Pertama adalah istirahatnya harus cukup. Terus minum air putih yang cukup, olahraga. Makanan juga harus dijaga, jangan sampai nanti waktu hari H drop. Terus yang terakhir adalah yang paling penting adalah treatment. Jadi treatment di sini dilakukan itu untuk membantu biar make upnya itu makin bagus ya. Karena waktu hari H itu kan hari yang spesial yang dipersiapkan untuk umur hidup sekali. Jadi pastinya semua harus perfect. Nah, untuk mendapatkan hasil yang perfect, untuk meringankan kerja Mua juga, biar nggak terlalu banyak foundation yang di cover, karena sekarang itu kan trennya lagi flawless ya. Jadi biar nggak terlalu banyak cover foundation, itu kita harus melakukan treatment yang tepat. Nah, treatmentnya itu apa? Nah, di Moderma itu lengkap semua. Jadi dari treatment wajah, treatment badan, treatment misfi, sampai treatment body semua ada. Jadi untuk terutama yang di kita yang korelasinya ini kan lebih ke make up kan berarti treatment wajah ya. Minimal kalau memang tidak ada masalah dengan treatment wajahnya, tidak ada keluhan, tidak ada jerawat, wajahnya maksudnya normal, itu bisa dilakukan perawatan 1 bulan sebelum hari pernikahan. Jadi dilakukan facial, skin booster, laser. Jadi fungsinya dia adalah untuk rejuvenation, untuk peremajaan kulit. Jadi ketika di hari H kulitnya itu dalam kondisi tumbuhnya pas bagus. Jadi ketika di make up itu juga jantungnya akan lebih kelihatan lebih bagus gitu ya. Ini next untuk tipsnya. Nah, ini apakah aman melakukan treatment wajah sebelum menikah? Itu aman sekali, asalkan perawatan itu dilakukan paling minimalnya, maksimalnya Mbak. Kalau minimal itu kan berarti dari 6 bulan sebelumnya itu harus sudah, karena kita treatment itu kan nggak bisa sekali langsung jadi, harus dilakukan rutin. Jadi maksimal itu 1 bulan sebelum hari H harus sudah melakukan perawatan, itu maksimalnya. Jadi ketika di hari H itu biasanya kan 1 bulan perawatan, nanti 3 minggu kan hasil jadi. Nah itu baru bisa di make up. Jadi kalau untuk hamil misalnya 2 minggu mau perawatan hanya untuk mau mensupport aja itu bisa, tapi
tapi dengan laser. Kalau kayak skin booster, derma untuk nutrisi serum, facial itu dilakukan sebaiknya paling lama itu ya 1 bulan sebelumnya, itu lebih amannya kayak gitu ya. Next. Nah, ini perawatan sebelum menikah itu bisa dari face-nya. Ini disesuaikan nanti dengan kondisi case-nya ya. Setiap orang berbeda. Kalau tidak ada case mah apa-apa, kulitnya normal-normal saja, nanti perawatannya yang basic bisa. Tapi kalau misalnya ada jerawat, saran saya sebaiknya kalau memang si pengantinnya itu berjerawat, disarankan untuk perawatan minimal 6 bulan sebelum hari H. Karena apa? Karena dari jerawat itu kita harus kelola dulu, kita harus sembuhkan dulu dari jerawatnya, biar nanti ketika di make up tidak ada efek-efek yang menyertai after make upnya. Karena banyak sekali pasien itu datang ketika habis hari H, jerawatnya langsung break out, jadi tumbuh dan besar-besar. Itu efek dari ketutup foundation yang terlalu tebal, akhirnya berdampak buruk pada kulitnya. Itu akan lebih sulit penanganannya. Jadi sebaiknya kalau memang si pengantin itu ada problem dengan jerawat yang berat, sedang menuju berat, itu diusahakan untuk 6 bulan sebelum hari H disarankan untuk perawatan lebih dulu. Jadi ketika di make up nggak terlalu banyak foundation yang untuk mengcover, menutup pori-porinya gitu ya. Itu dari face. Dari body ada whitening body, body slimming juga ada di Imoderma ya. Miss V juga itu harus dipersiapkan, itu secret area, tapi itu wajib biar malam pertamanya makin greget gitu ya. Jadi ada V ozone, V toilet, ada hair removal untuk tangan, ketiak, bikini juga semua ada. Jadi bisa seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki semua ada, bisa langsung di Imoderma. Next. Ya, ini kadang ada pertanyaan-pertanyaan, nggak aman nggak ya pakai krim sebelum menikah? Ini pertanyaan penting ini. Betul. Jadi sebenarnya tidak ada larangan untuk tidak memakai produk ya sebelum menikah. Itu aman-aman saja, nggak ada masalah. Kadang ada yang bilang nanti make upnya nggak nempel, itu salah. Karena fungsi dari produk sendiri itu kan dia untuk exfoliate, untuk nutrisi. Jadi tidak ada masalah dengan nanti di cover. Yang penting misalnya besok dihentikan itu hanya kalau saya itu 1 hari sebelum hari H. Ketika waktu mau make up dalam kondisi muka polos, jadi nggak ada pakai sunblock, nggak ada di cover sama pelembab atau apa, tapi nggak harus dihentikan 1 minggu sebelumnya, itu salah. Karena ketika kita menghentikan produk skincare 1 minggu sebelumnya, yang ada apa? Penumpukan sel kulit mati. Nah, nanti dari penumpukan sel kulit mati itu akan berefek dari make up yang kurang sempurna, kayak gitu ya. Jadi nanti untuk pemakaian krim masih bisa dipakai sampai H-1 make up ya, itu masih boleh. Kalau saya nggak ada masalah. Yang penting ketika make up dalam kondisi kulit polos bersih, jadi nggak ada masalah. Next. Nah, ini untuk skincare rutin yang harus dipakai. Pasti semua sudah memakai skincare ya, nggak perlu saya jelaskan lebih detail. Dari sabun, toner, pelembab, krim pagi, krim malam, semua penting. Dan saya yakin semua di sini, mbak-mbak semua di sini pasti sudah menggunakan ini setiap hari. Oke. Next. Ya. Nah, kenapa wajib treatment di Imoderma? Karena di Imoderma itu treatmentnya sudah yang lengkap, paket komplit. Jadi nggak perlu bingung lagi perawatannya mau di mana, perawat wajah di mana, perawatan badan di mana. Jadi cukup masuk ke Imoderma seharian semua sudah dapat, dari atas sampai bawah sudah ada semua. Jadi nggak perlu susah-susah, nggak perlu capek-capek harus pindah ke tempat lain, karena di Imoderma perawatannya sudah tersedia semuanya, komplit, paket komplit. Jadi seharian di situ sudah selesai, pulang-pulang sudah bagus kayak gitu ya. Next. Ini ya, jadi di Imoderma itu apa? Treatmentnya lengkap. Yang kedua, harganya terjangkau, sangat-sangat terjangkau. Pasti semua sudah pernah kan ke Imoderma. Untuk harga
bisa dibilang kalau di compare sama klinik lain jauh sekali, di sana paling terjangkau dan hasilnya signifikan karena perawatan kami adalah perawatan expert, bukan perawatan hanya sekedar facial biasa. Jadi facialnya Immoderma adalah facial yang lengkap, ada nutrisi serum yang dimasukkan juga. Jadi bukan sekedar untuk pembersihan komedo sama pengangkatan sel kulit mati, tapi juga ada nutrisi untuk kulitnya. Jadi dipastikan kulitnya hasilnya akan lebih kelihatan dan kulitnya lebih sehat, kayak gitu Mbak Ros ya. Bisa ada kayak booster glowing gitu juga. Betul, jadi ada boosternya kalau mau paket lengkap sekaligus karena booster itu juga penting. Booster itu fungsinya dia adalah dia menutrisi kulit, sel kulit. Jadi bukan untuk untuk hasil akhir, tapi kulit itu kan setiap hari kan dia bertumbuh karena dia kan sel hidup. Jadi setiap hari bertumbuh, yang tumbuh makin naik jadi sel kulit mati. Nah, sel kulit mati itu juga harus di exfoliate, jadi harus dikelupasin biar pertumbuhannya normal. Nah, boosternya itu fungsinya untuk merangsang pertumbuhan sel kulit baru yang normal. Akhirnya kulit yang sering di booster jatuhnya lebih kenyal, lebih sehat kayak gitu daripada yang hanya sekedar facial pembersihan komedo aja gitu. Biasanya kalau untuk cuman pembersihan facial dan komedo tuh kalau 1 bulan tuh biasanya udah muncul lagi dong. Iya betul. Kalau untuk hanya pembersihan komedo itu disarankan sih 2 minggu sekali karena kan memang sel kulit kan hidup Mbak. Jadi ketika kita bersihkan kalau kita nggak ada nutrisi akan tumbuh lebih cepat. Gitu. Jadi hanya sekedar untuk mengikis aja, tapi bukan menutrisi. Ketika ada nutrisi, komedo itu kan terbentuk karena penumpukan kelenjar minyak, sel minyak. Nah, ketika kita netralisir di dalam itu dengan serum, kelenjar minyaknya mulai terkontrol, akhirnya komedo akan dengan sendirinya pertumbuhannya akan semakin lama. Gitu. Soalnya memang komedo itu yang paling cepat tumbuh. Betul. Dan juga kalau misalnya kulitnya enggak oke tuh kadang itu jadi kering gitu loh. Iya. Biasanya kalau kita Ya, jadi kering, jadi betul. Teksturnya itu kalau make up semakin nggak bisa, nggak bisa ngeblend ya make upnya ya. Jadi kelihatan. Jadi memang kadang kita juga sarankan dok biasanya kalau perawatan itu juga tidak terlalu mepet, tapi juga tidak terlalu jauh. Betul. Kalau terlalu mepet takutnya setelah facial atau setelah membersihkan komedo dia masih meradang. Jadinya juga kita pakai kadang kan kalau karena makeup itu kan banyak zat-zatnya. Jadi ketika kulit bersih kadang malah perih gitu dok. Kalau masih mepet sama waktu treatment. Betul. Iya, makanya paling amannya itu 1 bulan lah ya. 1 bulan sebelum make up dari pernikahan itu diusahakan sudah mulai treatment. Jadi ketika hari H itu kondisi kulit lagi kondisi bagus-bagusnya. Jadi menghemat waktu juga untuk muanya ya, untuk make up itu kan langsung bisa ngeblend make upnya juga lebih flawlessnya bagus gitu hasilnya. Kelihatan dok kulit yang sehat, misalnya kayak banyak minum air putih juga, dirawat juga, itu foundation, complexion tuh auto langsung bagus dok. Langsung kelihatan kenyal, langsung kelihatan foundation itu mau nempel, enggak yang harus berkali-kali gitu. Kadang ini dok, ada yang mungkin kandungan krimnya kan beda-beda dok. Betul. Kan kita nggak tahu setiap perawatannya ya dok ya. Iya. Kadang itu mengapa kita sering menyarankannya 3 hari sebelum, 1 minggu sebelum, karena yang sering kita jumpai itu kulit klien terlalu licin dok. Betul. Kalau tidak dari jauh itu foundation itu bukannya nempel tapi malah ketarik di tangan kita dok. Nah itu yang jadi kita wah ini udah beneran udah berhenti apa enggak gitu. Kadang ada yang mungkin krimnya ini entah terlalu keras atau mungkin juga klien sudah ketergantungan dengan krim itu dok. Jadinya malah dia sendiri juga takut kalau lepas karena takutnya malah di hari break out. Tapi kita sendiri juga jadi was-was karena foundation itu susah banget untuk nempel. Nah kira-kira gimana dok? Itu biasanya karena krim
krim racian ya, krim racian dokter itu kan berbeda-beda Mbak. Jadi memang kalau untuk krim racikan itu memang harus dihentikan dulu, karena memang dari komposisi kita juga tidak tahu ya, setiap dokter punya standar masing-masing. Jadi itu memang yang harus dihentikan. Yang tadi saya sampaikan adalah skincare aman, itu adalah krim yang sudah bernotif. Jadi yang bernotif BPOM itu kan ada night cream juga. Jadi dia lebih ke sifatnya lebih ke nutrisi, lebih ke vitamin. Jadi itu nggak masalah. Tapi kalau memang krim racian, kalau krim racian itu kan diberikan hanya ketika orang ada kasus tertentu. Tapi kalau kulitnya normal itu kan jarang untuk pakai yang krim dengan standar. Jadi kalau untuk krim kulit yang normal, kulitnya yang nggak ada masalah, yang dia hanya pakai skincare yang ringan, itu nggak ada masalah, nggak harus dihentikan. Tapi kalau untuk yang memang benar-benar racikan dan penanganan khusus, ada penanganan khusus dari dokter, itu harus dihentikan 3 hari sebelumnya. Jadi biar dia kulitnya netral dulu. Jadi nggak waktu kena dengan obat itu ya di dalam krim racikan. Betul. Gitu. Mas Jadi sudah oke. Ini komplit banget ya dok, jadi perawatan yang ada di Immuderma. Biasanya sedikit tanya nih dok, kalau untuk kulit-kulit wajah yang bopeng-bopeng, itu perawatan apa yang bisa diambil di Immuderma? Paling tidak mungkin kalau bopeng itu agak susah ya dok, kalau untuk menyamarkan ya. Nah itu kan kadang kita juga di ini dok, jadi minta tolong dihilangin bopengnya. Aduh, padahal bukan ketok magic ya dok. Iya betul. Nah ini biasanya kalau kita kan kebanyakan ini teman-teman di sini makeup artist dok. Jadi bisa menyarankan untuk mengambil perawatan apa di Immuderma supaya yang pertama bopengnya itu paling tidak terminimalisir, kemudian pori-porinya bisa mengecil. Apalagi ya biasanya teman-teman makeup artist ya kendalanya kalau makeup tuh ya ngurangin minyak dok. Iya. Kira-kira gimana dok? Iya, kalau misalnya memang untuk kayak sekar bopeng itu agak sulit juga memang untuk di cover sama make up. Nah di Immuderma itu ada perawatan yang namanya fraksional. Jadi ada alat khusus, itu laser khusus untuk menghilangkan bopeng sama mengecilkan pori-pori. Jadi laser fraksional fungsinya dia adalah merangsang kolagen. Yang kolagen yang terdesak itu, bopeng itu kan disebabkan karena deposit kolagen yang loss. Nah itu nanti diperbaiki lagi dengan laser fraksional CO2. Nah, ada dan itu memang tidak bisa langsung instan ya. Sekali treatment evaluasinya kurang lebih kalau memang respon kulit bagus itu kan sekitar 10-20%. Jadi kalau memang ada problem dengan bopeng, sebaiknya sih kalau saran saya paling enggak perawatannya harus 6 bulan atau 3 bulan sebelum. Jadi biar sedikit naik waktu ini, meskipun memang dia tidak bisa jadi bagus ya, tapi minimal dia naik sekar bopengnya itu. Nah itu perawatan yang tepat, perawatan yang bagus banget itu di Immuderma, dia punya laser fraksional CO2. Nah itu fungsinya dia memang untuk bopeng, untuk ngecilin pori-pori. Nah untuk kontrol kelenjar minyaknya itu bisa dikombin dengan skin booster. Nah, ada skin booster khusus yang fungsinya dia untuk mengontrol kelenjar minyak sama untuk mengurangi jerawat. Nah, itu bisa dikombin dengan perawatan fraksional. Itu paling enggak 3 bulan sebelumnya dirutinkan 3 minggu sekali. Sampai nanti pas hari H dia sudah mulai ngangkat, sudah mulai naik, jadi cover untuk ininya enggak terlalu sulit. Gitu. Menarik sekali ya teman-teman perawatannya yang ada di Immuderma. Mungkin dari teman-teman makeup artist ada nggak yang mau ditanyain? Mumpung ada Dokter Wit di sini, kita bisa tanya dan sambil kita juga bisa memberikan edukasi ke klien. Kira-kira dengan case wajah dari klien kita ini perawatan apa yang bisa didapatkan di Immuderma? Karena kita tahu, apalagi kita yang menangani klien langsung ini dok, jadi kadang klien itu macam-macam dok. Kadang ada yang juga mungkin masih muda tapi sudah ada kantong mata dan juga agak berkerut ya dok. Nah itu kalau dari Immuderma kalau untuk mengurangi kantong mata dan kerut itu biasanya pakai apa dok? Kalau untuk kantong mata
itu tergantung dulu, kantung matanya itu terbentuk karena apa dulu. Itu karena gumpalan lemak, itu juga bisa. Itu bisa di premium package. Jadi dia di lempaknya dihancurkan, terus nanti ada lifting matanya pakai alat. Jadi untuk sekaligus ngilangin kerutan-kerutan. Tapi kantung matanya itu terbentuk karena kosong atau karena dia tirtrah ya. Jadi dia ada cekungan, itu mainnya langsung filler. Jadi filler itu dia untuk mengisi volume di area bawah mata biar tampilan kita itu lebih fresh. Karena usia 30 itu biasanya kolagen di area bawah mata sudah mulai menurun. Ketika itu jadi akhirnya terbentuk sebuah cekungan, nah itu harus dinaikkan sama filler untuk kesan freshnya kembali. Tapi kalau kantung matanya karena lemah, itu harus pakai premium package. Jadi sekaligus nanti ada lifting matanya gitu. Berarti umur 30 udah mulai kelihatan? Sudah mulai kelihatan. Biasanya 30 itu sudah mulai di bawah mata itu paling pertama yang mulai muncul ya. Masalah-masalah di bawah mata, jadi mata kelihatan lebih sayu, nggak seger gitu kan, jadi kelihatan kayak ngantuk. Kelihatan tua soalnya dong. Iya, lama-lama jadi kelihatan tua, makanya itu sudah diperlukan ya untuk filler untuk membantu di area bawah mata. Oke, saya soalnya barusan 30 tahun dok, jadi agak was-was jadi dok. Monggo teman-teman, saya punya 10 voucher dari Immoderma, lumayan banget ini bisa untuk all treatment, mungkin juga bisa dihadiahkan untuk calon klien dari teman-teman biar bisa mengambil paket treatment yang ada di Immoderma. Boleh teman-teman di sini kalau ada yang mau bertanya dijawab langsung sama Dokter Wit nanti. Ada? Mimi kayaknya mau tanya. Oke, Mimi. Selamat sore dok, saya Stefani. Mau tanya, untuk klien yang kulitnya sangat berminyak, selain treatment tadi yang sudah dokter sebutin, kira-kira tips apa ya mungkin dari segi makanan atau lifestyle yang bisa kita kasihkan ke klien untuk mengurangi atau untuk bisa memberikan tips pada klien yang kulitnya berminyak gitu. Kayak makanan apa yang mungkin harus dihindari atau dikonsumsi juga dihindari. Oke. Ya, terima kasih Mbak Stefani. Untuk yang kulit berminyak, sangat berminyak ya. Jadi memang itu sebenarnya kelebihan produksi kelenjar minyak itu harus dikontrol sebenarnya pakai treatment. Tapi kalau dari makanan yang jelasnya ya pasti yang mengandung minyak ya. Jadi kurangin makanan yang seperti kacang-kacangan, coklat, gorengan, cabai, itu juga berpotensi untuk merangsang kelenjar minyak. Jadi sebelum hari H harus diusahakan untuk menunya makanan sehat. Jadi banyak buah, protein itu harus dibanyakin ya. Proteinnya kadang orang ada yang bilang protein itu memicu jerawat. Itu sebenarnya salah, tergantung. Itu biasanya alergi. Kalau memang si orang itu ada alergi dengan protein, itu memang bisa memicu jerawat. Tapi kalau dia tidak ada alergi, dia nggak akan memicu jerawat. Jadi yang harus dihindari ya memang dia harus makanan yang banyak mengandung minyak, kacang-kacangan, coklat, dan usahakan untuk makanan sehat. Kalau sama minum air putih yang banyak. Garam harus dikontrol. Kalau garam sebenarnya untuk ke kelenjar minyak nggak terlalu berefek ya. Cuman memang untuk ke yang lain, ke faktor yang lain itu bisa berdampak. Itu lebih ke makanan yang kayak coklat itu ya. Jadi coklat, kacang-kacangan itu agak yang berminyak juga itu. Iya, jadi yang lemaknya ini itu bisa memacu untuk kelenjar minyaknya gitu. Gitu Mi, nanti dibilangin sama kliennya ya, Mimi dapat 1 voucher nih dari Immoderma. Nanti ditunggu perawatannya di Immoderma. 1 apa 2? Oke. Kalau ini dok, kadang juga ada klien itu punya punya sel lemak yang kecil-kecil itu dok. Itu biasanya itu kan pasti akan timbul ya dok pada saat make up itu pasti akan kelihatan ya, walaupun kita bisa menyamarkan warnanya, tapi tekstur itu pasti akan tetap ada.
biasanya kalau di Immoderma itu bisa nggak sih dok diambil kayak di Sodeti gitu dok? Itu tergantung ya. Kalau dia siringoma, kalau dia siringoma harus diambil. Dia jadi mengambilnya itu pakai cutter. Jadi dia ada alat khusus yang fungsinya dia untuk membakar. Jadi dibakar sel-sel lemaknya itu dibakar. Nah nanti akhirnya kan dia rata. Yeah. Nanti tinggal sebenarnya kalau sudah rata memang bekas dari cutter itu akan agak lama hilangnya Mbak. Nah itu untuk bekasnya itu kan bisa di cover Yeah. tapi ini teksturnya kan teksturnya kan sudah Yeah. rata. Itu bisa di cutter. Jadi kalau perawatan cutter itu bisa 1 minggu sebelumnya misalnya ada nih pengantin yang konsultasi, kok itu agak mengganggu nih bawah mata, banyak lemak-lemaknya. Nah itu bisa disaranin untuk diambil dulu sebelum hari H, paling nggak 1 minggu sebelumnya. Setelah itu nanti waktu make up kan tinggal mengcover bekasnya. Itu bisa dengan cutter. Berarti ini udah canggih banget yang ada treatment yang ada di Immoderma ini teman-teman. Jadi semua perawatan dari wajah, hair ada juga nggak sih dok, hair rambut? Hair ada. Hair ada Jadi juga. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki ada semua. ada. Betul. Teman-teman saya sering yang hair removal dok. Iya, karena kan sekarang maunya cantik bebas Iya. dulu ya, jadi biar bisa Semua pakai dok, juga jadi juga. Ini dok, kalau lihat sekarang ini kan kita sering pakai masker ya dok. Betul. Kebanyakan klien kita jadi berjerawatnya di area bekas masker. Nah, kira-kira gimana dok? Kadang gini dok, ada juga klien yang terus kalau di area masker ini kan berarti area wajah yang kita sering make up dan kelihatan ya dok. Pada saat di foto itu area wajah itu kan pasti yang paling pertama kelihatan. Kecuali jerawat itu normalnya di jidat, ketutupan jilbab, atau di sebelah mana ketutupan poni ya kan dok. Tapi kalau di area wajah, apalagi di area masker itu sendiri, kalau jerawatnya udah besar tuh biasanya bisa nggak sih dok kalau kita minta disuntik dong dok biar agak kempes gitu? Bisa ya, Bisa. Kalau jerawatnya besar, dia lagi benar-benar meradang itu bisa langsung disuntik 1 hari kemudian kan dia kempes. Oke. Jadi langsung. Betul. Kalau misalnya jerawatnya besar-besar banyak gitu, Iya. ternyata udah mepet, mau Iya. treatment kan nggak sempat nih, udah disuntik aja semua, itu bisa membantu meringankan. Sehari langsung. Sehari kempes biasanya kalau Oke, disuntik. Mantap banget nih teman-teman. Jadi kalau ada klien yang tiba-tiba jerawatnya muncul, apalagi di area yang biasa Yang kelihatan ya, itu yang nggak bisa kita cover, itu bisa sehari langsung disuntik langsung kempes. Jadi itu juga memudahkan teman-teman makeup artist biar kulitnya ini nggak geradakan ya dok. Jadi lumayan mengurangi. Ada teman-teman yang mau tanya lagi? Kayaknya Afi mau nanya nih kayaknya. Ini lagi ada promo apa nih dok di Immoderma dok? Ini promonya ada banyak semua ya. Untuk all treatment itu ada 10 plus 10 plus 7. Waduh. Banyak, ditambah-tambah-tambah. Oke. Makanya ini saatnya udah saat yang paling tepat ini perawatan. Karena kemarin 10 plus 5, sekarang bulan Agustus karena mau 17-an Agustus jadi 10 plus 10 plus 7. Wah, tanya deh guys, biar bisa nambah voucher ya dok. Bisa dikurangi lagi nggak nih? Iya, bisa. Mbak Rahmat ya, ayo mau tanya. Boleh nggak buat perawatan diri sendiri nanti? Oke, mungkin itu aja dok hari ini yang bisa kita bagikan sama teman-teman. Yang jelas teman-teman jangan lupa untuk ingat Immoderma kalau begitu pengen treatment, karena all treatment ada di Immoderma, dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya bisa dirawat di Immoderma. Kayak ini juga nggak sih dok, kayak lulur badan? Ada juga. Oh jadi nggak cuma tentang yang itu body instant whitening itu kan? Iya, komplit banget, komplit jerit ya dok. Iya, makanya kan nggak perlu kemana-mana lagi, langsung aja ke Immoderma dari pagi sampai sore. Yang mau nikah udah Bukanya dari jam pulang berapa udah sampai jam beres. berapa dok? Kenapa? Bukanya dari jam berapa sampai Buka dari jam 9 sampai jam 8 malam. Buka dari jam 9. Dan setiap hari tidak ada libur. Wah keren banget. Jadi mau kapan aja, langsung aja ke sana. Semua mau perawatan dari atas sampai bawah seharian di situ. Udah pulang-pulang, udah tinggal besok tunggu hari H. Langsung cantik. Karena ya, Dok? sudah langsung cantik.
Matur nuwun dokter, tepuk tangan yang meriah dong buat teman-teman di Ultra Wedding Expo. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.